Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Salam kebajikan, namo buddhaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, segenap sivitas akademika, Bapak Ibu guru dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, dan juga anak-anakku tercinta mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, khususnya pengampu mata kuliah Hukum Acara dan Praktek Peradilan Mahkamah Konstitusi. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa ujian akhir semester tahun ini atau semester ini tidak bisa kita laksanakan sebagaimana mestinya karena pandemi atau wabah COVID-19 atau virus corona atau coronavirus. Jadi untuk semester ini teman-teman mahasiswa kami persilakan untuk membuat tutorial tentang praktek peradilan, yaitu sidang di Mahkamah Konstitusi. Pertama akan dibuat semacam tutorial, dan yang kedua teman-teman mahasiswa dengan dibagi menjadi dua kelompok akan bersidang secara semu, jadi peradilan semu untuk Mahkamah Konstitusi. Sehingga untuk penilaian akhir mata kuliah Hukum Acara dan Peradilan Konstitusi kali ini ditentukan dengan beberapa komponen. Yang pertama, tugas terstruktur, baik tugas terstruktur 1 itu dikerjakan sebelum ujian tengah semester, kemudian tugas terstruktur 2 dikerjakan setelah ujian tengah semester, kemudian komponen yang ketiga adalah ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Dan untuk menentukan nilai, kami juga mempertimbangkan tentang keaktifan dan kehadiran mahasiswa selama mengikuti perkuliahan secara tatap muka maupun di dalam perkuliahan daring atau secara online. Jadi ibu bapak sekalian dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, nah berikut ini saksikan tutorial dan praktek peradilan semu yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya sebagai pengampu mata kuliah Hukum Acara dan Peradilan Konstitusi, saya Dr. Susianto SHM CLA, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kekhilafan saya. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 1-PHPU-D-IF-2017 perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali 2017 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pertama, saya persilakan terlebih dahulu kepada pemohon untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir pada hari ini. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Diki Pratama Jayanto SHMH. Saya di sini hadir sendiri karena wakil saya sedang ada di luar kota. Selanjutnya saya persilakan juga kepada pihak termohon untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir pada hari ini. Terima kasih Yang Mulia. Pertama, perkenalkan, nama saya Yon Filet Parbujawar, SHMH. Saat ini saya hadir sendiri karena wakil saya sedang ada di luar kota. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum sidang ini dilanjutkan, ada beberapa hal yang perlu Majelis Hakim sampaikan, yaitu bahwa sidang ini adalah sidang yang dilaksanakan secara cepat karena undang-undang hanya memberikan waktu untuk memutus perkara ini dalam 14 hari. Maka dari itu, untuk jumlah saksi yang diajukan, mungkin akan Majelis Hakim batasi. Kemudian, bagi yang ingin mengajukan saksi-saksi dalam persidangan ini, mohon untuk mengajukan terlebih dahulu kepada kepaniteraan, minimal 1 hari sebelum sidang dilaksanakan. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah jawaban dari termohon. Kepada termohon, apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap Yang Mulia. Bali, 4 April 2017. Perihal permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali tahun 2017 nomor 1-PHPU-D-4-2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali tahun 2017 tanggal 3 April 2017 kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dianggap telah dibacakan. Dalam hal ini, pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali tahun 2017 sebagaimana termuat dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali nomor 1-PHPU-D-4-2017 tentang perselisihan penetapan perolehan surat hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku berita acara nomor 07-BA-KPU Bali _2-2017 rekapitulasi pemungutan suara pada Pilkada Provinsi Bali beserta lampirannya tentang sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten _kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati _wali kota dan wakil wali kota tahun 2017. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum pemohon Diki Pratama Jayanto ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah jawaban dari termohon. Kepada termohon, apakah sudah siap dengan jawabannya? Kami belum siap dengan jawaban kami, Yang Mulia. Kami mohon waktu 1 hari untuk mempersiapkan jawabannya. Baik, karena termohon belum siap, maka sidang kita tunda dan dilanjutkan besok pada hari Rabu 29 November 2017 dengan agenda jawaban dari termohon. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup.
sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 1-PHPU-D-IV-2017 perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali tahun 2017 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda sidang hari ini, maka kita akan mendengarkan jawaban dari termohon. Kemudian kita akan mendengarkan keterangan dari saksi dari pemohon. Pertama, saya beri kesempatan kepada termohon untuk membacakan pokok-pokok jawaban. Jakarta 27 November 2017 perihal jawaban termohon perkara nomor 1 PHPU D-4 yang dimohonkan oleh pemohon yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang bertanda tangan di bawah ini KPU Provinsi Bali. Termohon dalam perkara nomor 1 PHPU D-4 2017 yang diajukan oleh pemohon calon anggota kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali tahun 2017 berdasarkan surat kuasa nomor 280-PY.01.04 KPU. Saya ulangi, KPU 7/2017 tanggal 15 Agustus 2017 memberi kuasa kepada Yohan Violet SHMH dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada tahun 2017 yang diajukan oleh pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Bahwa materi permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan adanya money politik pada saat pemilu yang terjadi pada tanggal 6 Juni 2017 di daerah Gilimanuk, Provinsi Bali, sehingga pemohon dalam permohonannya meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan nomor 280/PY/01 saya ulangi, nomor 280/PY.01.04 KPU 7/2017 tentang penetapan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali 2017. Saya ulangi, tahun 2017 pada waktu itu. Nomor 2, bahwa permasalahan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya bukan merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 474 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dalam hal terjadi perselisihan penetapan suara hasil pilkada anggota kepala daerah dan wakil kepala daerah secara nasional dan bukan untuk penghitungan suara ulang. 2. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam eksepsi. Menerima eksepsi termohon dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar keputusan nomor 18/PHPU-1/2017 tentang penetapan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali tahun 2017 atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum termohon Yohan Violet SHMH. Yang Mulia Majelis Hakim, kami akan menerangkan keterangan dari Paslon 02 yang pada intinya Paslon 02 sudah mengikuti prosedur pemilihan kepala daerah
yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai tuduhan dari pihak pemohon yang menyatakan bahwa adanya money politik, itu tidak benar yang sudah dilakukan. Walaupun itu memang sudah benar dilakukan, itu merupakan salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab yang sudah melakukannya. Sesuai dengan agenda kita sekarang adalah mendengarkan keterangan saksi pemohon. Bagaimana pemohon, sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saya ingatkan kembali kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Saudara hanya memberikan keterangan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri, jangan menyampaikan dari cerita ke cerita. Apakah hakim anggota ada yang mau ditanyakan? Saudara saksi, apakah saudara mengetahui tentang dugaan money politik yang dilakukan oleh pihak terkait? Iya, Majelis Hakim, saya menyaksikan secara langsung bahwa salah satu anggota tim sukses dari pasangan calon nomor urut 2 membagikan sembako di daerah Tagelang, Kabupaten Gianyar pada tanggal 6 Juni 2017. Pada saat itu masih kondisi tenang pemilu. Baik, dari yang telah saudara saksi jelaskan, bisa saudara saksi berikan apa yang saudara saksi lakukan pada saat saudara saksi melihat kejadian tersebut? Saya tidak melakukan apa-apa pada saat itu dan saya hanya memperhatikan saja bahwa pembagian sembako itu dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Silakan kepada pihak termohon untuk pertanyaannya. Terima kasih Yang Mulia, saudara saksi. Apakah Anda memiliki bukti terhadap kegiatan money politik yang saudara katakan tersebut? Terima kasih. Iya, ada Pak. Saya sudah menyiapkan file hasil dokumentasi yang sudah saya lakukan. Apakah saudara tidak menanyakan maksud dari kegiatan tersebut? Tidak, Pak. Pada saat itu saya hanya sempat mengambil gambar melalui smartphone yang saya pegang. Baik, terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan kepada pihak terkait untuk bertanya. Ya, terima kasih Yang Mulia, saudara saksi. Apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa tim sukses dari pasangan nomor urut 1 melakukan money politik? Itu dari mana? Keyakinan Anda di mana? Pada saat itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa tim sukses nomor urut 1 nyata-nyata memberikan sembako dan uang kepada masyarakat di daerah Tagelang. Baik, terima kasih. Silakan untuk pihak pemohon, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, saudara saksi. Apakah saudara saksi melihat sendiri kegiatan yang dilakukan tim sukses paslon nomor 1 melakukan money politik? Coba Anda jelaskan kapan dilakukannya dan di mana. Terima kasih. Saya sangat yakin bahwa saya melihat adanya permainan money politik pada saat itu. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pada saat itu saya sendiri yang melihat kecurangan. Tepatnya money politik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2017. Baik, terima kasih. Pemeriksaan terhadap saudara telah selesai. Silakan saudara kembali ke tempatnya. Selanjutnya adalah saksi dari pihak termohon. Langsung saya panggil saja saksi dari pihak termohon, yaitu saudara Salman. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saya ingatkan kembali kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang benar,
tidak lain dari sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Saudara hanya memberikan keterangan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri, jangan menyampaikan dari cerita ke cerita. Saudara saksi, bagaimana mekanisme terkait rekapitulasi yang saudara lakukan di Kabupaten Tabanan? Ya, jadi kami di sana melakukan perhitungan suara sudah sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Saudara saksi, apakah benar saudara saksi dari pemohon pernah menegur saudara terkait dengan kesalahan rekapitulasi yang saudara lakukan pada saat itu? Pernah Pak Hakim, dan sudah diselesaikan pada saat melakukan rekapitulasi tersebut. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Apakah saudara mengetahui teguran terhadap KPUD yang dilakukan oleh saksi mandat pasangan calon nomor urut 1? Ya, saya mengetahui yang mulia, namun telah diselesaikan oleh rekan saya, Kadek Adi Erawan pada saat itu, langsung dan di bawah pengawasan Panwaslu. Saksi Salman, Anda sebagai petugas KPUD dan mendengar adanya teguran, apakah Anda sudah membuat berita acara terkait kejadian tersebut? Ya, kami sebagai petugas KPUD pasti selalu membuat dan mencatat seluruh rangkaian kegiatan sejak pemungutan suara. Pemungutan suara dibuka dan ditutup dalam bentuk berita acara dan secara langsung diawasi Panwaslu. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan untuk pihak terkait untuk mengajukan pertanyaannya. Saudara saksi, bagaimana tanggapan dari saksi mandat nomor 1 setelah Anda menangani terkait kesalahan rekapitulasi tersebut? Ya, jadi ketika ada teguran tersebut, kami melakukan pemeriksaan terkait hal tersebut dan langsung menyelesaikannya dengan semua petugas terkait yang ada di TPS saat itu. Baik, terima kasih. Silakan untuk termohon. Terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah Anda sudah menyelesaikan dan membuat berita acara apabila terjadi teguran dan atau hal yang lainnya? Pada saat itu saya sudah langsung mencatat dan membuat berita acara secara rinci terkait teguran dan kegiatan pelaksanaan pemilu tersebut. Baik, terima kasih. Pemeriksaan terhadap saudara telah selesai. Silakan saudara kembali ke tempatnya. Selanjutnya, Majelis Hakim panggilkan saksi dari pihak Bawaslu atas nama Belai Hindita Nuarizonya untuk maju ke depan dan memberikan keterangannya. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saya ingatkan kembali kepada saudara saksi untuk memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Saudara hanya memberikan keterangan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri, jangan menyampaikan dari cerita ke cerita. Silakan saudara memberikan keterangan terkait pelaksanaan pemilu yang benar. Terima kasih Yang Mulia, saya akan menjawab sesuai dengan keahlian saya tentang money politik atau politik uang atau yang biasa disebut politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik orang itu supaya tidak menjalankan haknya untuk memilih, maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Baik, bagaimana money politik itu terjadi dalam pemilu? Baik, terima kasih Yang Mulia atas pertanyaannya. Apakah dalam pemilu boleh melakukan money politik? Pemilu adalah suatu proses untuk melahirkan pemimpin yang adil, berintegritas, mengedepankan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dengan jalan pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak rakyat kepada wakilnya yang duduk di pemerintahan maupun parlemen. Tetapi faktanya, proses pemilu banyak terjadi pelanggaran utamanya pada saat dilaksanakannya kampanye, yaitu adalah money politics, termasuk tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya memberikan uang atau barang kepada simpatisan masyarakat untuk memilih kandidat tersebut.
pada saat diselenggarakannya pemilu dilarang untuk melakukan money politik karena rakyat pemegang kedaulatan tertinggi yang tidak dapat ditebus dengan rupiah. Agenda sidang kita selanjutnya adalah kesimpulan dari masing-masing pihak. Untuk pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait untuk membawa kesimpulan pada majelis hakim. Yang mana kesimpulan ini adalah menjadi bahan pertimbangan hakim pada saat rapat musyawarah hakim dalam penetapan keputusan. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 1/PHPU.D/IV/2017 perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali 2017 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang kita hari ini adalah membacakan kesimpulan dari masing-masing pihak, yaitu pihak pemohon, pihak termohon, dan pihak terkait untuk membawakan kesimpulannya kepada majelis hakim. Yang mulia, kami akan memaparkan kesimpulan selama persidangan ini dengan alat bukti yang kami ajukan bahwa sudah jelas termohon melakukan kesalahan dalam hasil rekapitulasi dan pihak terkait secara sah dan meyakinkan melakukan money politik. Cukup yang mulia. Yang mulia, kami dari pihak termohon akan mengajukan kesimpulan kami secara lisan bahwa pihak termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya secara baik dan benar. Bahkan alat bukti yang diajukan tidak memiliki korelasi dengan pembuktian, sehingga sudah seharusnya permohonan dari pemohon konsekuensinya adalah ditolak. Terima kasih yang mulia. Baik, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang secara lisan bahwa pada intinya kami melakukan sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku di negara kita. Setelah mendengarkan kesimpulan dari para pihak, dengan ini sidang akan ditunda untuk majelis hakim melaksanakan RPH dan dilanjutkan pada tanggal 6 Desember 2017 dengan agenda pembacaan putusan. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sesuai dengan agenda sidang hari ini, yaitu pembacaan putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya. 2. Menyatakan pihak terkait secara sah meyakinkan melakukan money politik. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bali tahun 2017 untuk melakukan rekapitulasi perhitungan secara ulang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2017. Paling lama waktunya adalah 14 hari kerja setelah putusan ini diucapkan, yang kemudian dituangkan dalam sebuah surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah di Provinsi Bali tahun 2017 mengenai hasil rekapitulasi perhitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali tahun 2017. 3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU daerah Provinsi Bali tahun 2017 dalam melakukan pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara perhitungan suara ulang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya. 4. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi kepada Bawaslu daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara ulang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali pada tahun 2017 sesuai dengan kewenangannya. 5. Memerintahkan kepada Kepolisian RI untuk melakukan keamanan dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara ulang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali 2017 sesuai kewenangannya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 7 hakim konstitusi, yaitu Dinda Prinsela SHMH selaku ketua merangkap anggota, Hendri Daniswara SHMH, Vegas Brilian Saputra SHMH, Ferli Bernadi SHMH, Dendi Nuari SHMH, Alfida Siflia SHMH, Valdian Erisa SHMH masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis 6 Desember 2017 dan diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin 10 Desember tahun 2017.
selesai diucapkan pada pukul 17.13. Demikian pembacaan putusan pada hari ini telah selesai dan diberitahukan kepada pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait dapat mengambil salinan putusan setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian, sidang telah selesai dan sidang dinyatakan ditutup.